Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Server Coding. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai referencing Windows, di mana kita akan belajar CY dokumen, CY title, dan juga CY URL. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kita di sini akan menggunakan WebDriver University yang sebelumnya kita sudah buat untuk script dari automation-nya. Nah, di mana kalau kita lakukan inspect element, teman-teman, pada website ini, kita buka bagian head, dan di sini terdapat meta charset UTF-8. Dan ini bisa kita lakukan untuk pembuatan dari automation, yaitu CY dokumen. Oke. Selanjutnya di sini juga dia terdapat title. Jadi title ini dia tampil pada paling atas ya teman-teman, di atas tab di sini untuk menampilkan title. Nah, kita juga harus melakukan verifikasi terhadap title yang ada. Lalu kita juga akan melakukan untuk validasi dari kontak as ini terkait URL-nya. Oke, yang pertama kita akan lakukan yaitu charset UTF-8, yaitu CY dokumen. Oke, teman-teman bisa buka untuk dokumentasi dari Cypress. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, untuk penggunaannya teman-teman seperti ini, CY dokumen, lalu diikuti dengan tanda kurung seperti ini ya. Oke, bisa scroll ke bawah. Nah, ini ketika kita membuat assertion pada dokumen. Jadi tentunya kita akan melakukan atau menambahkan assertion untuk melakukan validasi teman-teman ya terhadap website yang kita testing. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam Visual Studio Code teman-teman. Nah, di sini kita sebelumnya scriptnya seperti ini teman-teman. Scriptnya seperti ini. Nah, karena di dalam Web University ini sebelumnya kita buat only untuk yang negatif testing, sekarang kita akan pindahkan teman-teman, kita akan gunakan pada positif testing saja. Oke, jadi kita akan lakukan pada positif testing. Oke, seperti ini. Nah, untuk menambahkan dari CY dokumen tersebut, teman-teman bisa ketikkan CY dokumen. Lalu di sini diikuti dengan assertion yaitu solve. Oke. Di dalamnya teman-teman, karena ini bentukannya nah seperti ini dibacanya pada assertion itu property ya. Jadi kita tambahkan have property. Oke. Lalu koma, dan di sini teman-teman bisa tambahkan charset. Oke, seperti ini. Kita copy untuk charset. Oke. Lalu di sini dot n tanda kurung equals. Lalu di sini teman-teman jika dilihat dia UTF-8. Oke. UTF-8. Oke, teman-teman. Ini bisa kita jalankan teman-teman untuk CY dokumen. Teman-teman bisa save, lalu buka Cypress Open. Oke, kita tunggu prosesnya. End-to-end testing, Edge, teman-teman bisa pakai yang lain. Oke, di sini kita pilih yang WebDriver Uni, kontak us. Oke, dia sedang proses ya teman-teman dari menjalankan automation yang testing yang kita buat. Oke, teman-teman, ini sudah dijalankan teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat nih, pada bagian paling atas setelah visit, teman-teman akan menemukan dokumen. Di sini assert expected document to have property charset. Oke, ini sesuai ya, karena yang kita definisikan tadi yaitu charset untuk have property dan equals to UTF-8, dan di sini juga dia terbaca UTF expected UTF-8 to equal UTF-8.
Oke, jadi ini untuk cari dokumen berhasil. Lalu bagaimana jika kita mengubah ya teman-teman, misalkan jadi UTF-9 ya. Apa yang terjadi? Coba kita save. Oke, di sini error ya teman-teman. Nah, di sini error tuh karena ekspektasinya di sini UTF-8, sedangkan yang terbaca pada script yaitu UTF-9 itu tidak sesuai, jadi error ya teman-teman. Oke, coba kita kembalikan lalu kita tambahkan untuk charset 2. Oke, apa yang terjadi? Nah, di sini teman-teman error teman-teman, karena di sini tidak ada teman-teman charset 2 untuk propertinya. Karena hanya terdapat charset ya. Nah, di sini tidak ada charset 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam title teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke dalam dokumentasi dari Cypress. Teman-teman bisa masuk ke dalam API, lalu pilih comment, lalu di sini teman-teman cari untuk title. Oke, ini di paling di bawah ya, title. Nah, di sini. Nah, untuk penggunaan dari title ini cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan title lalu diikuti dengan assertion. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, no RGS ini penggunaan dengan assertion. Oke. Oke, teman-teman. Di sini kita akan gunakan bisa equals atau include. Oke, kita coba include. Kita ketikkan cy dokumen, cy title. Oke, seperti ini. Lalu tambahkan assertion. So, oke. Lalu di sini tambahkan ini ya include ya. Kita akan gunakan include saja. Nah, untuk include, selanjutnya kita bisa copy teman-teman. Kita masuk pada inspect element, lalu kita copy untuk WebDriver kontak as ini. Untuk di bagian title nih, title. Kita pastikan, lalu kita save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini tidak ada isu. Coba kita cek. Nah, ini untuk title, assert expected WebDriver contact us to include WebDriver contact us. Oke, teman-teman, ini sudah berjalan ya. Coba kita salahkan teman-teman, misalkan kontak us 2 seperti ini. Oke, di sini teman-teman dia error ya teman-teman, karena tidak ada untuk kontak us 2 karena harapannya seperti ini. Oke, lalu bagaimana jika kita menghapusnya hanya WebDriver saja? Oke, harusnya ini tidak error ya. Oke, di sini tidak error teman-teman, expected. Nah, expected seperti ini to include WebDriver. Jadi WebDriver ini masih terinclude pada ekspektasi dari script yang kita buat ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang CY-URL. Oke, kita bisa masuk ke dalam dokumentasi. Di sini teman-teman pilih URL. Nah, untuk URL sendiri, teman-teman, dia menggunakan CY-URL seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan get URL, lalu diikuti dengan assertion, solve, seperti ini, atau equals. Di sini include atau equals bisa. Lalu bisa menggunakan ref juga. Oke. Oke. Untuk sebetulnya kita akan menggunakan mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan validasi bahwa URL ini dia memiliki kontak us. Jadi setiap kita mempunyai URL, misalkan kan ini tentang halaman kontak us. Nah, pastinya URL tersebut harus ada tulisan kontak us gitu ya. Oke, untuk memvalidasinya teman-teman,
tinggal ketikkan di sini. Oke, cy URL show. Lalu di sini teman-teman bisa include di sini bisa copy saja teman-teman. Ini ya, kontak us. Oke. Lalu kita pastikan di sini. Oke, coba teman-teman save. Lalu lihat hasilnya. Oke, teman-teman di sini berhasil ya. Nah, URL password expected seperti ini. To include kontak us. Jadi si kontak us ini dia terinclude pada URL. Oke, coba kita salahkan teman-teman. Di sini 2. Pastinya error ya. Oke, di sini error teman-teman. Karena untuk include dari kontak us ini tidak ada teman-teman ya. Karena tidak ada tulisan kontak us 2 ya. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk referencing Windows. Oke, mungkin sekian pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.